ini bukan saja bebas gitu. Saat ini tuh ya ada media sosial, ada apa. Ini jadi tantangan juga kata saya gitu. Bagaimana Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dan ada Tiwi Kasavela di sini di acara Kasavela Talk. Seperti biasa ya, kalau kita selalu menghadirkan nih teman-teman aku ya, rekan dan yang lainnya juga untuk bincang-bincang yang positif, yang inspiratif, yang siapa tahu bisa ngasih insight baru juga buat kamu. Nah, spesial sekali kali ini aku akan ngobrol dengan atasan aku nih ya di media. Jadi beliau adalah Bang John Hendra. Saat ini juga lagi studi S3 ya di Unpas dan juga sudah lama nih bergelut di dunia pertelevisian. Mungkin kita langsung sapa saja ya. Halo Bang John. hai, Sehat ya? Kasavela Talks. Iya. Sehat ya Bang John ya? Alhamdulillah. Siap. Nah, Bang John mungkin boleh cerita dulu nih buat teman-teman yang pengen kenal juga kalau aktivitas Bang John ini apa aja sih Bang buat sekarang? Pertama, aku biasa dipanggil John B aja. Oh, John B, siap. Ya, dan aku bukan atasan Tiwi, sahabatnya Tiwi. Sekarang sehat dan aktivitas sekarang ya masih mendalami jurnalistik. Jadi sampai usia aku ini punten ini udah gelap karena ini memang di rumah saya di ruang tamu. Ini di ruang tamu rumah saya. Emang rada gelap karena saya senang yang remang-remang. Siap. Kembali lagi Wi, jadi saya sekarang masih tetap jadi jurnalistik. Nah, jadi jurnalis. Sampai usia sekarang biar tahu aja usia saya sudah 45. Wah, siap. Tapi masih selalu semangat Bang, kelihatannya selalu energik ya. Dan terlihat lebih muda. Itu apa maksudnya tuh, Pi? Terlihat lebih muda, maksudnya karena udah tua jadi terlihat lebih muda gitu. Iya, enggak, maksudnya semangatnya luar biasa ya, selalu produktif, aktif terus gitu Bang. Dan Bang John ini kan juga reporter ya. Reporter di televisi besar gitu, TV One. Nah, Bang, aku pengen nanya-nanya dulu nih sama Bang John. Kira-kira awal mula nih Bang John tertarik masuk ke dunia jurnalistik itu kenapa sih Bang? Jadi gini ya, agak lama nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa? Kasavela, manggilnya TV atau Kasavela? TV aja. Oke, Wi, jadi kayak gini, dulu itu saya justru dari STM ya, SMA saya STM, dan itu teknik industri. Saya juga pernah kuliah di Politeknik UI, tapi DO. Kemudian ya itu karena saya orang teknik gitu. Kemudian waktu zaman usia setelah lulus SMA itu kan saya tuh paling hobi baca koran. Sampai saya punya dari kecil aja dari SD itu saya sudah punya dulu tuh namanya biar kita memori lagi kita punya majalah buku. Majalah buku saya itu sampai lemari kalau kecil itu ya. Terus sudah gede saya ganti majalah Hai, majalah itu ya. Intinya saya senang membaca. Bacanya ya lebih senangnya baca berita. Kemudian karena saya teknik dan teknik itu memang karena saya dulu kan sekolah STM teknik lalu UI dan DO. Nah, kemudian saya berpikir kayaknya jadi wartawan enak. Ya nggak tahu entah jodoh entah apa tiba-tiba saya nyemprang ke Bandung ikut teman saya bukan teman uak ya uak saya kemudian saya dulu bekerja dulu di asuransi tapi saya sambil kuliah di satu universitas waktu itu belum jadi universitas khusus jadi wartawan
Kemudian saya merasa ya enjoy di situ. Tiba-tiba saya merasa, ih enak ternyata gimmick saya kayaknya di sana. Nah kemudian saya menikmati terus jadi wartawan. Itu awal mulanya. Kenapa saya berpikir, nah saya pengen jadi wartawan. Ya itu seperti itu. Dari hobi membaca lah intinya. Gitu. Jadi tapi udah lama banget kan Bang ya jadi wartawan gitu dari online sampai ke TV juga. Nah, pengalaman apa sih Bang mungkin yang dirasakan setelah jadi wartawan gitu? Apakah sangat menikmati profesi ini hingga pada akhirnya sampai sekarang digeluti terus sama Bang Joni? Ya, saya enjoy jadi wartawan. Saya menikmati banget gitu. Artinya ya ini hobi gitu. Ya, kemudian kalau ditanya sejak kapan, jadi gini. Dulu itu sejak zaman reformasi ya 98. 98 itu saya sudah jadi wartawan. Tapi dulu hanya magang di pikiran rakyat. Statusnya magang. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa saya itu waktu itu demo reformasi. Gitu. Posisi saya itu sudah jadi wartawan magang pikiran rakyat. Dan di situ dari wartawan magang, kemudian ya, selesai kuliah itu ya, saya mencari-cari gitu, banyak sekali pokoknya gitu. Saya juga coba-coba jadi penulis lepas, banyak beberapa media saya tulis termasuk media lokal. Saya pernah di media bahasa Sunda, Kujang, tabloid bukan itu tabloid Kujang. Saya pernah itu ya setahun lebih lah, mungkin kalau ada yang senior yang mendengar Kasavela Talks ini, saya masih ingat Bu Evi, itu redaktur saya dulu di Kujang. Terus ada Pak Jainal sekarang tuh dia mengelola kebun binatang Bandung. Tapi dulu dia redaktur di majalah Kujang. Itu bahasa Sunda. Dan itu awal-awal awal saya mencoba itu. Kemudian berkembang ada setelah reformasi kan media massa tuh banyak sekali berkembang gitu. Jadi semua media massa itu ada anaknya, misalkan Grup Kompas di sini bikin Metro Bandung, terus bikin apa-apa di daerah-daerah gitu. Pokoknya zaman setelah reformasi itu profesi wartawan itu banget terbuka banget gitu. Nah, sehingga jangan wartawan siapapun. Nah, sementara kita yang orang-orang benda pos lalu sempat bergabung juga dengan Radar Bogor gitu. Sampai ujungnya akhirnya saya di Harian Lampu Merah. Kalau masih ingat ya, Harian Lampu Merah sekitar pingin tahun 2000 lah itu ya. Harian Lampu Merah itu koran kuning, koran kriminal yang wah heboh banget lah itu. Tapi kenapa saya suka koran itu waktu itu karena dia tidak seperti koran biasa yang pada zaman itu yang seperti biasa-biasa kan itu koran kriminal itu ada kota dan lain-lain itu, tapi Lampu Merah tampil beda. Artinya ya ada seperti ya mereka semuanya inovasi lah. Dan itu nggak lama, itu sekitar 2 tahun saya di situ lah. 2 tahun karena 2002 itu saya kemudian mencoba untuk menjadi jurnalistik televisi. Karena di zaman itu orang-orang tuh merasa ya orang-orang seusia saya zaman itu tuh merasa gagah aja kalau jadi wartawan TV gitu. Ya pokoknya zaman itu seperti itu perasaannya gitu loh. Ya saya nggak tahu sebenarnya sama aja sih jadi wartawan, tapi zaman itu tiba-tiba ya udah, dan saya termasuk salah satu orang yang merasa ya ingin mencobalah menjadi jurnalistik televisi gitu. Dari namain dulu La TV, bukan TV-One dulu, La TV. Itu dari 2002. Kemudian berapa tahun, 4 tahun lebih jadi TV-One sampai sekarang. Nah, seperti itulah kira-kira sampai sekarang. Sekarang memang saya mencoba-coba membangun media tersendiri gitu, dengan paguyuban Pasundan. Tapi sepanjang karir saya menjadi wartawan, menjadi jurnalis itu ya saya belum coba pindah profesi lain. Jadi dari umur saya lulus kuliah itu kalau dihitung itu berapa tahun ya? Kayaknya sok seberapa tahun dari 95 sampai 98 coba. Wah, itu udah saya jadi wartawan enggak pernah jadi apa-apa. 25 tahun, 26 tahun ya. 26. Tuh kan. Jangan-jangan umur TV kayak eleh. Iya, mirip-mirip Abang.
Saya 26 tahun jadi wartawan. Mantap ya, saya baru lahir, Bang John udah jadi wartawan. Gitu. Iya. Mm-mm. Apalagi kira-kira suka duka atau apa gitu. Iya. Nah, tapi kalau kira-kira apa ditanya sih, suka Bang? duka, tadi kata Tewi, apa? Iya, pengalaman apa sih, Bang, yang paling mengesankan gitu? Dan yang paling menantang? Oh, pengalaman. Karena kan biasanya Bang John suka cerita. Iya. Posisi itu saya itu kalau di TV nasional itu di daerah, artinya statusnya kontributor. Saya lama di kontributor TV One. Memang ya batas wilayah kita tuh memang sangat terbatas di daerah. Karena kontributor itu adalah wartawan TV televisi nasional yang ditugaskan di daerah, dan saya kebetulan di Kota Bandung. Terus banyak yang terkesan banyak banget sih. Tapi kalau ditanya suka dukanya, saya merasa saya nggak akan bicara duka, tapi saya suka terus. Tapi ada beberapa semua pengalaman itu yang membuat saya pernah trauma itu ya liputan bencana ya. Liputan saya bencana itu kan pertama itu yang dulu itu yang paling capek itu liputan kan yang kejadian di PDN. Kejadian di PDN itu agak berbeda karena ya saya merasa saya pertama yang memberitakan, tapi bukan yang Wahyu Hidayat ya. Kasus yang kedua di IPDN itu kasusnya Cliff Muntu. Saya merasa itu yang pertama, saya yang beritakan. Nah itu terkesan itu. Sementara banyak lagi kayak waktu gempa di Tasikmalaya, kemudian ada gempa Pengalengan, gempa Tasikmalaya, gempa Pengalengan. Nah, ya itu banyaklah karena kita tersentuh banget. Nah, saya orang yang baru tiba-tiba disuruh liputan kejadian gempa. Aduh, nggak korban atau apa gitu. Tapi gini aja, jujur aja saya ini akhirnya justru dari wartawan kriminal. Jadi nama John Benong itu terkenal karena waktu itu di LaTV adanya ada acara program brutal berita utama kriminal. Nah itu saya besar di sana gitu. Dan memang basic saya itu dari kriminal. Waktu saya di lampu merah 2 tahun, itulah saya sampai pernah tidur untuk mendapatkan momen bagus itu. Saya sempat tidur di kemarin di RSA. Maksudnya bukan tidur sama mayat, tapi sama teman-teman yang tukang jemput mayat kalau datang. Saya sampai berkenal mereka begadang di sana. Ya saya supaya mendapatkan momen ada pembunuhan. Ya saya ikut sama tim-tim yang ngangkut mayat itu. Tim-tim saya semua ngangkut mayat. Nah, ini ceritanya pernah saya ini ya pokoknya ini kejadiannya luar biasa. Saya ikut aja tiba-tiba. Ada waktu udah di lokasi dan TKP namanya. Balik lagi ke sana itu kan itu tiba-tiba keluarganya itu pihak keluarganya ikut. Jadi di depan dia. Jadi saya sama mayatnya dari Cicalengka sampai RSI berdua sama si mayat. Asik kan? Serem. Itu mayatnya serem. Tapi saya udah kebal. Saya tuh orang yang paling kebal kalau ngeliat mayat. Jadi kalau orang-orang nakut-nakutin saya, rumah situ ada hantu. Saya wartawan kriminal yang biasa berhubungan dengan seperti ini, nggak pernah sama kali mengalami orang meninggal dunia karena ada hantu. Dan saya gitu aja, saya selalu gitu. Bukan karena kebal, tapi saya udah paham itu akhirnya kemudian. Itu yang paling itu. Jadi karena saya di kriminal banyaknya. Ya kemudian di sini kesini saya berkembang sih. Ya liputan jadi pemerintahan di Pemprov Jabar. Jadi kenal pejabat. Jadi kalau suka-sukanya itu ya saya banyak kenal pejabat kalau jadi wartawan, kenal teman dari ya pokoknya jadi kang bawah sampai kang atas kita semua bertemu. Itu luar biasa gitu. Itu berkah yang luar biasa kalau kita jadi jurnalis gitu. Itu hebat lah. Gitu ya. Iya Bang, tapi tadi ngomong-ngomong soal kriminal ya, itu sempat kayak shock nggak sih? Kan kalau kriminal kalau lihat ke tempat yang gitu pembunuhan,
terus dan lain-lain. Itu sempat kayak kena mental juga nggak sih, kayak nggak bisa tidur atau apa? Soalnya aku aja nonton film nih yang agak-agak ngeri ke bawah ingetan gitu, apalagi kalau langsung gitu Bang. Oh iya, gila itu. Tapi di lampu merah ya, bukan di TV ya. Jadi saya di lampu merah itu awal-awal sekali. Koran lampu merah ya namanya, itu koran kriminal. Saya tuh tugasnya justru di Jakarta dulu. Waktu itu ada peristiwa. Saya belum pernah sama sekali, maksudnya ya saya belum pernah sama sekali ngalamin kayak gitu. Tiba-tiba ada kasus ya. Kalau saya ingat tuh itu di daerah Pelumpang, Jakarta Utara. Itu pas jenazahnya dia kan imam, ada ini, ada sensor tuh di kasar TV kalau ada sensor di sensor aja ya. Jadi saya foto-foto kan, saya foto-foto di lokasi gini. Angkat Pak, angkat. Jenazahnya itu kepalanya copot. Aduh, kata saya. Aduh. Pasti dekat saya lagi. Ya ampun, kata saya. Jadi itu kemudian saya ke kosan itu, ya itu kebayang terus sama saya gitu. Tapi kalau bau itu pengalaman baru lagi itu. Ada kasus pembunuhan yang harus diungkap, jadi harus dibongkar jenazahnya. Saya nggak tahu, saya polos aja nungguin teman-teman, saya bingung, polisi-polisi kok pada pakai ini, biasa aja saya. Itu pas jenazahnya kebuka itu, wih, itu harumnya sudah 3 hari saya merasakan bau itu terus, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Cuman ya itu beriring waktu ya akhirnya kebal aja, akhirnya kayak gitu-gitu malah dinikmatin. Jadi dulu tuh ada istilah itu sekitar tahun pas saya lagi di inilah di La TV itu kan saya dikenal John Benong. John Benong itu karena ciptaan dari nama saya disebut. Nah, jadi John Benong melaporkan dari Bandung kayak gitu. Ada sebutan itu dulu di program Brutal itu. Jadi dulu ada istilah polisi-polisi seluruh Bandung. Ini seluruh Bandung saya bicara nih, di antara tahun 2004-an lah gitu. Itu kemudian saya tuh banyak banget. Jadi kalau setiap ayat pembunuhan ada apa di Bandung tuh, orang-orang tuh masyarakat sempat teriak-teriak, John Benong mana, John Benong mana, pada begitu. Itu di tahun itu, John Benong mana, pada mulai pas ngeliat, oh iya John Benong. Jadi polisi aja sampai bilang begini, polisi aja pak bilang gini, mayat itu kalau mau mati itu bilang dulu, pamit dulu sama si John Benong, sampai begitu mayat polisi itu istilahnya. Tapi itu bercanda-bercanda aja, tapi pas kebetulan memang begitu, saya itu ya itu setiap ada pembunuhan saya harus ada gitu. Ya itu pengalaman berharga lah. Iya sih Bang. Nah, kalau dari pengalaman sebagai jurnalis ini, Bang, ini nggak sih ngasih hal-hal baru gitu dalam kehidupan Bang John gitu, soal memandang dunia yang beda dari sebelum jadi wartawan sampai setelah jadi wartawan, seperti apa gitu? Oh iya, kira-kira gini. Jadi sebelum saya jadi wartawan, saya pertama nggak kepikiran sih. Jurnalis itu seperti apa, jadi wartawan itu seperti apa. Karena dulu waktu saya itu cita-cita kan insinyur, dan nyambung kan. Dan cita-cita masa anak kecil ada yang jadi insinyur gitu, ada zaman dulu mah gitu. Kemudian ketika jadi wartawan, ya saya merasa awal sih biasa aja karena profesi gitu. Karena kalau kebanyakan orang lah, karena ya, profesi saya jalanin aja gitu. Tapi lama-lama kan ada semacam interaksi di dalam diri saya gitu. Kemudian saya merasa ya seperti kayak dulu kan saya orang yang agak cuek, agak gimana, tapi saya liputan di lokasi bencana, saya itu jadi berubah. Wah, gini orang kena bencana seperti ini gitu, orang kena musibah seperti ini. Jadi kemudian ada proses pendewasaan, ada rasa seperti itu yang kemudian itu yang sangat merubah kehidupan saya. Ya itu sangat merubah kehidupan saya lah. Jadi ya, saya berubah ya, kenal orang ini ya, ini itu merubah jadi setelah melakukan itu semua, melakukan peliputan semua. Tapi yang terbanyak itu saya rasa itu adalah perubahan apa disebutnya, saya juga
itu ya. Cuman yang jelas sifat saya jadi ibah kepada orang, rasa sosial saya kepada orang itu jadi terbangun pada saat saya menjadi wartawan itu. Jiwa sosial saya itu. Kayaknya seperti itu. Halo, Wi. Iya, siap Bang. Jadi memang ada beberapa hal ya yang berubah juga gitu dari kehidupan sebelum dan setelah jadi jurnalis. Tapi kan Bang kalau ya Bang kan ini liputan segala macam gitu. Menurut Abang jurnalis ini tantangan kerjanya berat nggak sih? Terus gimana Bang Jun ini bisa ya kuat atau bisa manage juga nih dengan tuntutan yang lumayan gitu? Oh iya, tapi sebenarnya semua profesi itu ada tantangan. Cuman memang kalau kita banyak orang bicara itu jurnalis itu kerjaan jurnalis itu udah memang lebih menantang, lebih itu saya katakan iya gitu. Jadi kita itu kan jurnalistik itu kan kadang-kadang itu kita bertaruh nyawa saat kita meliput kebakaran atau apa kayak gitu kan. Kita tuh kadang-kadang tidak memikirkan itu diri kita, bagaimana kita mendapatkan momen itu untuk teman-teman yang saat ini gitu loh, itu memang harus dipikirkan lah, harus jadi itu motivasi karena selama saya jadi wartawan pun banyak korban saya korban kekerasan, terus ada hasil dari pemberitaan ada yang tidak suka, kita dikejar-kejar oleh oknum gitu. Itu sangat menjadi tantangan bagi saya dan saya mengalami itu. Saya bahkan pernah ditarik ke Jakarta hanya gara-gara memberitakan oknum TNI yang seperti itulah. Kemudian saya akhirnya sembunyikan di Jakarta. Banyaklah pokoknya kejadian seperti itu, tantangan bagi teman-teman gitu. Tapi kita bukannya tidak berjuang, karena wartawan itu kan selain kita menjalankan profesi kita tuh punya kegiatan dalam organisasi. Kalau di wartawan televisi itu ada EJTI, kita memperjuangkan itu semua, termasuk kita memperjuangkan ada semacam safety untuk diri kita saat meliput. Tapi memang kalau orang-orang yang peliputannya reguler seperti di Jakarta memang biasanya ada. Tapi ada dalam saya pernah mengkaji itu tentang nasib kontributor se-Indonesia gitu. Ini memang harus dikaji. Saya sampai sekarang ini harus masih memperjuangkan itu. Kalau teman-teman daerah, seluruh televisi di Indonesia, teman-teman di daerah itu masih memperjuangkan nasib kontributor. Karena kontributor itu kan dia tidak dibekali apapun, alat sendiri, dan sistem bayarannya juga kayak kita supir Grab, supir taksi aja. Kita dapat berita, kita dibayar. Kemudian kita tidak dilindungi BPJS, kita tidak dilindungi asuransi. Itu kita bikin sendiri atau dengan teman-teman organisasi bikin organisasi lama-lama. Tapi dengan perusahaan media kita itu tidak ada hubungannya sama sekali, dan ini masih kita perjuangkan saat ini gitu. Ini juga tantangan bagi teman-teman. Selain itu, di luar dari itu juga tantangannya itu adalah kalau zaman saya 98 itu profesi media menjadi wartawan itu sangat menjanjikan, dan banyak waktu itu memang karena bebas. Saya dulu pers yang dulu undang-undangnya sebelum tahun undang-undang 40 itu keluar itu kan kita sangat terbatas. Zaman dulu itu masih terbatas dan jumlah media sedikit. 98 kemudian banyak. Artinya ya senang banget lah kita lah. Orang-orang jurnalis itu senang banget lah. Kemudian di era ini bukan saja bebas gitu. Saat ini tuh ya ada media sosial, ada apa. Ini jadi tantangan juga kata saya gitu. Bagaimana teman-teman media itu sekarang ini tidak bisa melawan antar saya sama TV bersaing gitu, nggak bisa lagi sekarang itu bersaing dengan netizen, konten kreator dan lain-lain. Jadi kita memang harus terus mengupgrade. Nah ini tantangan juga teman-teman media saat ini, ya mereka harus memiliki kreatif. Nah, kreatif itu penting, inovatif penting, dan lain-lain penting. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi ya itulah tantangan ini masih banyak. Dan itu juga
baik untuk teman-teman menjadi jurnalistik ataupun media, itu tantangannya saat ini luar biasa, apalagi dengan kehadiran di zaman digital seperti ini. Nah, ini tantangannya luar biasa yang kemudian ya, bisa menggerus kita juga kalau kita tidak melakukan upgrading diri. Ya kira-kira seperti itu. Kita kebanyakan bicara. Siap, Bang. Iya. Nah, Bang, kan banyak nih ya jurnalis di masa kini gitu, banyak banget wartawan di mana-mana. Nah, gimana sih Bang untuk menjadi jurnalis yang bisa profesional, yang bisa bagus juga? Kan kalau Abang ini sampai jenjang karirnya luar biasa gitu ya, sampai ke kayak TV One juga, seperti itu. Nah, ini gimana sih biar seorang jurnalis ini bisa masuk gitu ke media-media besar? Gini, saya trik tuh banyak, kita banyak lah searching atau gimana mana. Tapi saya bicaranya pengalaman saya aja ya, ya. Karena itu semuanya ya kalau kita itu ya yang namanya apa namanya disebutnya tuh yang namanya apa namanya itu memang rezeki ya itu beda lah. Tiba-tiba saya juga tidak tahu tiba-tiba saya di TV One dan banyak jurnalis yang lebih dari saya. Justru saya itu hitungannya adalah jurnalistik di daerah atau wartawan yang di daerah yang kemudian ya termasuk dalam salah satu yang move on. Untuk di daerah juga banyak sekali teman-teman yang lebih sukses dari saya atau yang udah sukses sekali itu. Ada senior kalau di televisi ada Kang Hilmi, ada apa itu kan mereka kan sekarang udah ada yang jadi apa, ya, ada yang jadi pengusaha juga saat ini gitu. Banyak sekali cuman kita tidak mengukur kelasnya sudah jurnalis yang paling besar di Indonesia tuh kayak gitu. Tapi di daerah ukuran di daerah di Jawa Barat ya kita jurnalis yang berpengalaman lah sebutnya sekali. Tadi apa lupa lagi aku jadi triknya itu ya tip ya tip mau jadi itu ya jadi gini saya tidak karena tip itu adalah banyak ya. Nomor satu yang udah pasti itu ya kita harus menguasai ilmu jurnalistik. Ya enggak apa-apa, saya tidak mempermasalahkan mau lulusan SMA atau S1 tidak masalah, tapi ilmu jurnalistik itu kalau di sekarang SMA pun sudah banyak ada multimedia itu udah ada gitu, artinya lulusan SMA pun zaman sekarang sudah mampu gitu. Nah kalau S1 ya lebih bagus lagi gitu. Yang pertama pahamnya itu seperti itulah. Nah kemudian kalau kita dapat kesempatan menjadi wartawan dimanapun ya, seperti saya kan berangkat dari sebuah media kecil, saya nggak pernah tiba-tiba jadi media besar gitu. Saya memang dari koran dari itu tablet Kujang tadi. Nah itu kita jalanin aja dan tidak pengaruh. Saya tuh sampai sekarang orang yang berpikir tidak mempengaruhi dalam saat bekerja jadi jurnalis itu tidak mempengaruhi kita media besar atau kecil. Ini trik teman-teman ya. Jadi jangan merasa ini media kecil, saya media besar atau enggak. Saya waktu di lampu merah kan liputannya kepolisian lampu merah itu koran baru lampu merah itu koran baru anak Jawa Pos yang baru. Tapi kemudian semua teman-teman tuh suka sama saya. Narasumber apalagi. Jadi justru teman-teman narasumber itu ya dari kepolisian tingkat di Samapta, reserse atau semuanya kenal saya. Gitu. Itu triknya cuma satu aja. Ya kita bergaul sama mereka karena kita harus dapat informasi dari mereka untuk mencari berita, mendapatkan sumber berita dan lain-lain itu harus mereka. Gitu. Ya kita mau nggak mau harus berbaur dengan mereka. Kalau sistem saya berbaur kemudian tidak menunggu rilis, tidak menunggu dapat diundang wartawan diundang, enggak, saya berbaur sama mereka, begadang, kita sama-sama yang ngopi bareng kayak gitu. Akhirnya kita bisa dapat gambar-gambar eksklusif, dapat apa itu dari situ. Pada saat itu saya lampu merah, tidak punya bendera yang seperti kalau TV One mungkin saja narasumber butuh atau gimana. Dari situ pun saya udah itu sudah bisa gitu.
Nah kemudian narasumber lain seperti pokoknya dikuasai lah narasumber di kamar mayat itu kan semua saya pegang. Nah, kalau di kriminal seperti itu. Nah itu waktu itu saya seperti itu tiba-tiba karena kinerja saya seperti itu dan saya juga berteman dengan teman-teman media lain gitu seperti itu. Ya kemudian ada saja kemudian saya ketemu dengan orang, kemudian orang udah tahu saya gitu. Kemudian ya saya diajak, ya udah John gabung saja di LaTV waktu itu kan. Gabung aja di LaTV ya. Akhirnya saya punya kesempatan gitu. Dan kesempatan ini kalau kita berteman dengan banyak orang, karena media itu kemungkinan berteman dan bersahabat dengan banyak orang, dengan pejabat, dengan siapapun itu sangat terbuka. Nah inilah yang bisa kita kuasai, yang bisa menjadi kelebihan kita. Nah kemudian saya diajak, akhirnya jadi sampai TV One. Dan di TV One pun saya kan sempat dari LaTV ke TV One kan saya sempat resign lama 3 bulan kalau nggak salah. Kemudian karena orang tahu tuh tiba-tiba, waduh kalau dari LaTV TV One di TV One di Bandung nggak ada John Beno, pusing juga mungkin mereka gitu, mungkin waktu itu gitu. Akhirnya saya ditarik lagi gitu. Padahal saya udah pas rasa gitu. Ya udahlah saya nggak diajak lagi sama TV One nggak apa-apa kata saya gini-gini. Nah tapi kan karena orang banyak kenalan saya yang masuk TV One, senior saya, punten termasuk Teh Tina Talisa kayak gitu-gitu kan. Nah, John gabung lagi lah, aku harus ada kamu lah karena mereka kan tahu saya gitu. Maksudnya tahu kapasitas saya. Akhirnya diajak lagi kayak gitu. Dan saya tidak mengecewakan. Artinya ya kita profesional lah begitu kita bekerja dimanapun kita bekerja itu ya profesional. Kalau memang kita bekerja di kriminal ya di kriminal profesional aja kita. Jangan ya pokoknya kita menunjukkan diri kita bahwa kita tuh bisa dalam segala hal dalam peliputan gitu. Intinya seperti itulah trik-triknya lah. Sampai kemudian ya kalau pribadi saya mah lebih banyak diajak-ajak itu karena teman, karena berteman. Dan yang ngajak bukan ini cuman bukan jadi profesi wartawan sebenarnya, cuman saat dulu saya tuh ada dialis, jadi banyak yang saya diajak, udahlah jadi humas KTDI misalkan, jadi humas ini, tapi saya waktu itu idealis, menolak karena saya merasa agak-agak jadi wartawan gitu. Jadi karena itu pertemanan semua gitu. Siap. Jadi memang punya hubungan yang baik atau keterampilan bersosialisasi ini menjadi poin yang sangat penting ya Bang ya kalau buat seorang wartawan gitu. Oh iya, kunci keberhasilan. Jadi kalau seorang wartawan yang di lapangan, kunci keberhasilannya bukan kita kenal dengan narasumber, itu hubungan dengan narasumber ya. Tapi bagaimana narasumber itu kenal sama kita. Jangan kita kenal sama narasumber. Itu mah banyak aja, semua orang juga yang wartawan juga kenal sama Pak Ridwan Kamil misalnya gitu. Tapi Ridwan Kamil harus kenal kita gitu loh. Nah, itulah yang kemudian itu jadi poin kita. Itu penting. Jadi aku sembari ngopi boleh? Oh, boleh Bang. Siap. Silakan. Ini kopinya dari Ngopi Pas. Oh, siap. Jadi Ngopi Pas produknya ada kopi. Dan saya jadi nagih sekarang. Iya, nggak apa-apa Ya, Bang. Wi, ada lagi, Wi. Iya. Nah, Bang, kalau Mantap, untuk udah malam, Wi. Iya, jam 11 ya. Ya. Ini Iya, Bang, iya. Jadi sahabat Kasapela Talk, ini saya diwawancara sama TV Kasapela ini jam 11 malam. Wow. Iya, karena kan pada sibuk ya gitu kan, aktivitas Bang Jon lumayan. Jadi lumayan lah ya ada waktu free di malam hari gitu. Nah Bang, untuk Bang Jon sendiri ke depan, apakah ingin selamanya juga nih terus ya bekerja di bidang kejurnalistikannya, atau ada mimpi besar suatu hari ingin mendirikan media yang besar juga di Indonesia, atau ada mimpi-mimpi lain yang ingin Bang Jon raih nih? Ya sederhana aja, Wi. Siapa sih yang nggak punya mimpi gitu ya. Dari kita umur kecil itu kita udah diajarin mimpi itu tinggi langit. Yang sebelum tercapai saat ini saya dalam hidup saya itu ya
ingin punya media, ingin membesarkan media massa. Ya apapun lah, mau online apa, yang penting saya punya media. Tetapi kan karena jalannya berbeda. Kayak sekarang kan saya masih kuliah S3 gitu kan. Ya mana tahu nanti saya tiba-tiba beralih. Jadi gini, ada hidup 24 tahun, 26 tahun dari kata Tiwi. Itu kejenuhan, namanya jenuh. Kejenuhan apa istilahnya Winya. Nanti Tiwi akan mengalami. Teman-teman media, teman-teman wartawan yang sekarang ini nanti akan mengalami seperti itu. Dan saya mengalami itu nggak sekali dua kali saat ini. Tiba-tiba saya pengen keluar, saya pengen jadi apa, pengen jadi apa. Ya tapi ya kemudian itu pilihan-pilihan ya kemudian itu. Tapi saya memang ingin pin media yang mudah-mudahan di Pastibar ini bisa. Tapi saya juga ingin jadi dosen, ngajar. Ya itu banyak lah Wila. Cuma saya tidak akan jauh-jauh dari dunia jurnalistik kayaknya. Karena jadi penulis pun kayak Tiwi kan masuk dalam jurnalis juga kali Wi. Tapi kalau untuk yang lain-lain saya belum kepikir Wi. Untuk lain-lain jadi belum kepikiran Wi. Bahkan jadi pejabat saya takut. Jadi anggota parlemen aja. Anggota dewan tuh saya takut Wi. Jujur ya dalamin ini biar ada yang nonton yang apa. Saya takutnya cuma apa? Saya takut korupsi karena godaannya saya tahu banget kok kalau jadi seperti itu. Wah ini pasti besar. Jadi saya takut kalau yang seperti itu. Jadi ya udah simpel aja lah. Jadi wartawan lagi atau jadi pemilik media atau jadi dosennya yang ngajar wartawan. Nah itu. Siap. Keren banget ya Bang ya. Nah Bang ada lagi nih Bang yang mau disampaikan buat kita-kita juga nih untuk tetap semangat mungkin calon-calon mahasiswa juga yang lagi belajar jurnalistik. Jadi pesan saya tidak ada sih, yang penting mah yang penting mah seperti tadi saya bicara itu, kalau ingin niat pertama itu ya bagaimana kita tahu dulu apa itu jurnalistik. Jadi kalau kita udah pingin ini nanti jadi hobi, dan semua teman-teman yang sudah bekerja itu harus menikmati, karena jadi wartawan itu kalau nggak menikmati berat. Kadang-kadang orang mulu aduh capek, aduh apa, berpikirlah bahwa semua pekerjaan itu ya sama seperti itu. Tapi ya itu yang tadi saya ceritakan, kita akan banyak menemukan memperoleh pengalaman hidup yang berbeda ada jadi jurnalistik. Semangat aja jurnalistik karena kita akan menemukan hal yang berbeda dalam jurnalistik. Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas saya selama menjadi wartawan itu saya mengenal banyak orang. Kemudian saya bisa bersekolah tinggi apapun itu bukan ini kok, ini semua karena profesi saya. Jadi ya teman-teman kalau yang lagi down yang apa ya nggak apa-apa sih, healing dulu nggak apa-apa. Iya. Tapi trik saya cuma satu itu, oke, nanti akan mengalami itu, soalnya Tiwi juga nanti akan mengalami seperti kejenuhan pasti ada, tapi ya itulah tetap setialah pada profesi ini. Apalagi teman-teman yang suka jurnalistik, setialah pada profesi ini gitu. Tapi memang kalau bicara lagi tentang materi agak susah juga bicaranya. Nggak ada wartawannya kayak Raya masalahnya. Karena passion aja kali ya Bang. Kecuali kalau pemilik media kali Bang, pemilik. Itu beda, itu beda. Beda ya, wartawan sama pemilik media beda. Beda. Tapi kita menjaga idealisme. Atau ini aja teman-teman ya, semuanya teman-teman ya. Saya selalu teringat sama seorang profesor di Nasam yang mengatakan bahwa wartawan itulah penjaga sejarah, dan saya percaya. Jadi semua kejadian apapun yang kita beritakan, yang kita dokumentasikan, next atau ke depan itu akan menjadi sebuah catatan gitu. Minimal jadi catatan, dan itu ya itu. Jadi kata Ibu Nina Lubis,
Dina Lubis itu wartawan menjaga sejarah. Iya, betul. Percaya lagi. Wah, siap Itu Bang. Mantap ya. Jadi wartawan bukan hanya sebagai profesi, tapi juga punya peran ya untuk menuliskan punya cerita perjalanan mungkin dari suatu bangsa bahkan ya, dari waktu ke waktu. Karena kemana lagi kita bisa melihat kalau nggak dari hasil karya jurnalis dan wartawan, ya Bang ya, selain dari sumber-sumber lain. Jadi harus berbangga dan bersyukur ya kalau berprofesi sebagai jurnalis. Siap, Kita bisa Bang. mengubah dunia. Percayalah, wartawan itu bisa mengubah dunia. Iya ya, mantap banget, Bang. Siap, makasih banyak loh Bang ya sudah menyempatkan waktunya ya dengan ceritanya juga. Semoga bisa ngasih insight baru dan juga ya hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak tahu nih, apalagi kalau misalnya kamu tidak berprofesi sebagai jurnalis. Jadi doain nih Bang, semoga sukses, sehat terus, S3-nya juga lancar ya. Nanti juga hal-hal yang mau dicapainya segera bisa tercapai. Dan pokoknya makin mantap lah buat Bang Jan, sukses terus. Amin we, amin we. Atur nuhun we, sudah diundang di Kasavela Talks. Iya, siap. Mudah-mudahan Kasavela Talks terus maju ya we ya. Amin. Nanti Siap, Bang. Bagi-bagi. Iya. Iya, dan teman-teman itu dia bincang Kasavela Talks kali ini bersama Bang John Benong ya, atau Bang John Hendra, bebas lah yang mana aja ya. Tapi pokoknya juga semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan makasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan pastinya tetap pantengin terus Kasavela Talks karena di kesempatan nanti TV bakal ngajak narasumber-narasumber lain yang pastinya bisa ngasih insight baru. Salam juga ya Bang ya buat kucing di belakang. Halo. Hey, Mochi. Weh, siap. Salam nih buat Mochi ya. Makasih udah nemenin juga Mochi. Ini nemenin supaya tidur ini.